melewati titik ini yang titik keseimbangan QD dan QS. Kalau tidak melewati, bisa jadi Anda ngitungnya salah atau gambarnya kurang tepat gitu ya. Mungkin ada titik yang tidak tepat, Anda letaknya keliru. Nah, terus Anda tarik, nah itu nanti ketemu grafik yang QD-nya ini, QD. Ya. Nah, langkah keempat, Anda cari titik keseimbangan setelah dikenakan pajak. Di sini ya, langkah keempat. Nah, berarti kalau dikenakan pajak itu kan mengurangi QS, jadi QS-nya dikurangin dengan T. Terus Anda hitung ketemunya P-nya 6, Q-nya 8. Jadi 8,6. 8,6 di sini. Ya, titik ini. Belum selesai. Langkah terakhir, Anda cari titik QS setelah dikenakan pajak. Ya, cari titik QS setelah dikenakan pajak. Sama caranya, bikin tabel, terus Q-nya dikasih 0. Kalau Q-nya 0, P-nya 10,3, 10/3. Ya, terus gantian. Sekarang P-nya yang 0. P-nya 0 kan, dimasukkan di sini ketemu Q-nya -10. Terus tinggal kita taruh titiknya. Titiknya di sini 1 sama di sini 1. Ya, titik 1, 2, 3 kita tarik garis seret. Nah, itu ketemu grafik QS yang setelah pajak ya, QS titik ini ya, saya kasih satu atasnya itu, jadi artinya QS setelah pajak. Nah, dari ini kan kita bisa lihat nih pergeseran. Pertama QS1, QS sebelum kena pajak di sini, QS setelah kena pajak di atasnya, gitu loh. Ya, nanti Anda coba bikin kayak gini lagi. Ya, atau mau dikasih PR? Kasih PR mau. Oke, dikasih PR ada kok kemarin saya. Oke, nanti deh PR-nya nanti ya, menyusul ya. Oke, terus kita masuk ke fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi konsumsi itu singkatannya C ya, dari kata consumption ya, C huruf depannya C. Kalau tabungan itu bahasa Inggrisnya apa? Tabungan bahasa Inggrisnya saving ya kan. Saving itu tabungan. Jadi singkatannya S. Ya. Kemudian untuk rumusnya ya. Rumus yang harus Anda ingat ini ya. C sama dengan konsumsi itu sama dengan rumusnya sama dengan A plus B Y. Ya, A sama dengan C sama dengan A plus B Y, dimana A-nya itu maksudnya besar konsumsi pada saat pendapatan. Oh, ini pendapatannya harusnya 0 ya, jadi tidak ada pendapatan, itu bukan satu, harusnya 0. Nah, jadi kan memang kita kalau nggak ada gaji, kita nggak ada pendapatan, kita nggak kerja, itu tetap ada biaya kan yang kita keluarkan ya, benar ya. Nah, itu kita simbolkan dengan A. Jadi besar konsumsi pada saat pendapatan 0, yaitu bukan 1, saya keliru, 0. Jadi ini namanya konstanta sih kalau kita sebutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah B. B itu adalah besar tambahan konsumsi karena tambahan pendapatan. Jadi kan memang cenderungnya kan kalau pendapatan tambah, gaji kita nambah, konsumsi kita juga nambah ya. Misalnya dulu sebelum
kerja mungkin makannya Indomie gitu kan. Nanti setelah kerja punya penghasilan belinya McDonald ya kan. Nanti kalau sudah naik pangkat gitu ya, naik jadi manajer, nggak mau lagi makan McDonald ya, makanya di restoran gede gitu kan. Nah itu ada besar tambahan konsumsi, jadi ada tambahannya, ada persentasenya. Nah kita simbolkan dengan B. Nah kita simbolkan dengan B. Nah B itu perlu dikalikan dengan Y ya. Y adalah pendapatan. Ini dari kata pendapatan itu yield ya. Bahasa Inggrisnya yield. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. C sama dengan A tambah B, Y. Ya, B kalikan Y. Oh, ini di modul 4, Pak. Di modul 4. 4.19 itu, ya. Nah, itu untuk fungsi konsumsi. Terus kita lanjutkan ke fungsi tabungan. Nah, orang itu kalau punya pendapatan atau Y, ya yield, itu dibelanjakan untuk dua hal. Ya, Anda kan kalau punya gaji itu dibelanjakan untuk dua hal. Yang pertama untuk konsumsi, ya, C, ya kan. Terus yang kedua untuk S, saving, ya kan memang seperti itu kan. Ya kadang orang konsumsi semua ya digunakan untuk belanja semua, savingnya nggak ada atau kecil atau nggak ada. Nah itu keliru. Nah jadi di sini kita bisa lihat Y atau gaji atau pendapatan itu C tambah S. Ya. Jadi kalau ditanyakan S-nya berapa savingnya, berarti Y min C, ya kan? Jadi kalau ditanyakan besar tabungannya, berarti penghasilan dikurangi dengan konsumsi, itu besar savingnya. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi pertama itu. Nah, C itu kan rumusnya A tambah BY kan? A tambah B. Oke. Nah, terus kita kalikan nih. Kita keluarkan kurungnya. Jadi min A min BY. Ya kan? Min A min BY. Lalu ini ada Y2, kita bisa jadikan 1. Jadinya kita ringkas gitu ya. Jadinya 1 min B kalikan dengan Y. Ya. Anda nggak usah bingung dengan ini. Ya, ini Anda pakai rumus ini sama ya, hasilnya sama. Ya, Anda boleh pakai rumus yang ini, pakai rumus yang ini, boleh. Tapi rumus dasarnya adalah ini ya. Y sama dengan C tambah S. Ya, supaya lebih mudah memahami, saya sudah siapkan contoh soal. Misalnya gini, ada Pak Andi ya. Pak Andi saat menganggur atau nggak punya kerjaan, itu pengeluarannya adalah 30 HKD ya. Terus sekarang sudah kerja, penghasilannya adalah 100 HKD. Dan dari 100 HKD itu bisa nabung 10 HKD. Nah, yang ditanyakan berapa Pak Andi bisa menabung kalau gajinya naik jadi 120. Ya, ditanyakan S-nya kan. S kalau Y-nya itu 120. Nah, berarti kita harus cari apa dulu nih? Kita harus cari A dan D-nya kan. Ya, tadi ingat kan rumus S sama dengan A min atau plus ya tadi ya. Oh, min A ya, min A plus 1 min B kalikan Y ya, rumus yang ini yang bawah ini.
Berarti kita disuruh cari A dan B-nya dulu, karena Y-nya kan sudah diketahui. Y-nya 120. Ya. Y-nya yang ini ya, bukan Y yang ini. Kalau Y yang ini itu nanti untuk cari A dan B-nya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, dari soal itu, langkah pertama kita perlu cari consumption-nya. Itu ya, kita perlu cari C-nya. Nah, C itu kan rumusnya adalah A tambah BG kan. A tambah BG. Sedangkan rumus Y itu C tambah S. Masih ingat kan tadi orang itu kalau dapat gaji dibelanjakan sama untuk ditabung kan. Y sama dengan C tambah S. Nah, kalau Y-nya 100, S-nya 10, C-nya berarti 90, bener kan? Ini kan soalnya tadi diketahui kan, dari yang semulanya nganggur, dia kerja, penghasilannya 100, dari 100 ini dapat nabung 10, berarti Y-nya 100, S-nya 10, C-nya berarti 90, bener kan? Dari 100 dikurangi 10, jadi C-nya 90. Nah, lalu C-nya 90 ini kita masukkan ke rumus yang ini tadi. C-nya kita ganti 90. C-nya 90 ya, sama dengan A. A-nya 30. Loh Pak, 30 itu dari mana? Masih ingat nggak 30? A itu apa maksudnya? A itu adalah besar pengeluaran meskipun tidak ada penghasilan. Ya, meskipun nganggur tetap kan ada pengeluaran. Nah, itu A. Di sini sudah diketahui saat menganggur pengeluarannya 30 HKD. Jadi A-nya kita ganti dengan 30. Ya, A-nya 30. Ditambah B. Nah, B-nya kita nggak tahu, kita harus cari. Nah, Y-nya diketahui kan, ini 100, ya kan? Makanya Y-nya diganti 100. Nah, terus kita hitung di sini ketemu B-nya 0,6. Ya. B-nya ketemu 0,6. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Jadi A-nya 30, B-nya 0,6. Ya, ini rumusnya ya. C sama dengan 30 plus 0,6 kalikan Y. Terus kita maju lagi. Ini kan ditanyakan berapa saving, berapa tabungan kalau penghasilannya atau gajinya 120, gitu kan? Nah, langkah pertama adalah kita perlu cari C-nya dulu. Cari C-nya dulu. Caranya gimana, Pak? Cari C. Nah, masukkan ke rumus ini kan. Kita kan sudah dapat rumus ini nih. Jadi kita masukkan C sama dengan 30 tambah 0,6 kalikan Y. Y-nya pakai yang Y ini. Karena kan Y ini yang ditanyakan. Terus kita hitung ketemunya C-nya 102. Lalu terakhir ya, berarti kalau ditanyakan S-nya, gajinya 120, pengeluarannya 102, jadi yang ditabung 18. Nah, itu ya. Di tabungan Pak Andi, kalau gajinya 120 HKD per hari, dia bisa nabung 18 HKD. Ya, itu caranya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oh, 0,6 dari mana? Dari sini, oke. 90 sama dengan 30 tambah B kali 100, gitu kan. Nah, berarti kan kita yang 30-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 30, kan?
Oke ya. 90 per 90 kurangi 30 adalah 60. Ya kan? 60 sama dengan 100B. Ya kan? Jadi 60 per 100 sama dengan B. Ini kan? Berarti B-nya sama dengan 6 per 100 kan 0,6. Benar kan? Ngerti nggak? Nah, jadi ini kan pindah ruas nih. 3 ke kiri kan, jadinya negatif. Yang ini nggak usah pindah. Ya. Yang ini. Jelas ya? Ya, Anda jangan pusing ya yang kayak gini. Ya, jelas kan B-nya 0,6. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, nggak ada. Lanjut nggak gitu. Oh ya, nggak apa. Tapi sekarang udah tahu ya. Saya senang kalau Anda bingung. Artinya Anda berpikir. Kalau Anda nggak bingung, berarti Anda nggak mikir ya. Ya, Anda bingung, saya senang malahan ya. Bingung, jangan diam, tanya. Nah, Pak itu kok bisa gitu kan? Nah, saya jelasin. Kalau Anda nggak tanya kan, jadi saya nggak tahu. Saya pikir sudah tahu gitu. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk ke modul 7, limit dan turunan. Saya nggak usah jelaskan artinya apa. Kalau saya jelaskan, saya takut Anda bingung. Ya. Langsung ke contoh soal aja. Ya. Langsung ke contoh soal. Ya. Jadi limit nggak usah saya jelaskan apa-apa gitu kan. Daripada bingung, langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, Anda buka di 7.12. Ya, 7.12. Ya, ke 7.12. Saya ajari caranya. Oke, ke 7.12. Udah dibuka. Yang nomor 1, cara ngerjainnya ya. Cara ngerjainnya gini. Itu X-nya itu diganti dengan 2. Itu kan limit X mendekati 2. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 itu kan. Nah, X-nya itu diganti dengan 2. Jadi X kuadratnya itu X-nya diganti 2. Oke, 2 pangkat 2 berapa? Jadi, oh ya, ini kalau saya kasih tanda kayak segitiga ini ya, tanda segitiga atau panah ke atas itu artinya pangkat ya. Nah, 2 pangkat 2 kan 4 ya. Ditambah 5 kalikan 2, 10. Ditambah 6. Nah, ketemunya 20. Nah, caranya seperti itu. Ya, Anda tinggal masukkan ke X-nya. Jadi itu kalau X2 ya diganti 2. Kalau X3 ya diganti 3, gitu kan. Kalau X0 diganti 0 juga X-nya. Jadi nomor 1, 2, 3 bisa ya. Anda tinggal ganti aja dengan limit X-nya mendekati berapa. Oke, jadi nomor 2 dan 3 nanti Anda kerjakan sendiri.
jadikan PR ya, jadikan PR. Terus nah ini yang agak beda nomor 4, 5, 4 dan 5 ya. 4 dan 5 itu kan mendekati, itu kayak angka 8 kebalik. Nah itu bacanya adalah tak terhingga, itu bacanya tak terhingga, kayak angka 8 terbalik itu bacanya tak terhingga. Nah kalau kayak gitu saya salah ya harusnya. Caranya gini, kita harus menghilangkan X-nya. Kita harus menghilangkan X-nya. X terbesar. Nah, kalau kita lihat nomor 4 ya, kita di nomor 4. Nah, itu X yang paling besar itu kan X pangkat 2 kan, X kuadrat kan. Nah, berarti semua di situ ya, bilangan di situ kita bagi dengan X kuadrat. Oke. Jadi 5 X kuadrat dibagi X kuadrat itu adalah 5. Oke. Nah, 5 ya. Jadi 5X kuadrat dibagi X kuadrat itu 5. X-nya jadi hilang, ya kan? X kuadratnya jadi hilang. Ditambah 4X. Nah, 4X dibagi dengan X kuadrat itu jadinya 4X. 4 per X. Ya, jadi kan tadi kan gini kan, 4X ini kan dibagi X kuadrat. Nah, karena X yang atas, ini yang 4 ini kita ambil kan, kita bagi dengan X. Nah, X yang bawah, karena sudah digunakan untuk mengambil yang atas, jadinya X yang bawah tinggal 1 ya. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Terus habis itu ditambah dengan 3. Nah, kalau ini karena nggak ada X-nya kan, jadi X tetap ya, tulis saja X pangkat 2 gini ya kan. Ini kemudian diper ya, ini saya nggak bisa membuat garis, saya tulis diper gitu ya, artinya ini ada garisnya di sini ya, diper sama, itu yang itu juga sama, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat 1 ya kan, 1 dikurangin 2 per X kuadrat. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Lalu tak terhingganya itu dibuat mengganti X. Jadi X-nya ini diganti tak terhingga semua. Ini tak terhingga, ini tak terhingga, ini tak terhingga. Ya, jadi X-nya semua diganti bilangan tak terhingga. Terus saya mau sampaikan suatu bilangan kalau dibagi bilangan tak terhingga itu hasilnya 0. Jadi misalnya ini 4 dibagi tak terhingga sama dengan 0. Kalau 5 tetap 5 kan, karena 5 nggak di apa-apain ya. 5 tetap 5 ditambah 0 ditambah, nah ini diganti tak terhingga. Tak terhingga kuadrat itu tak terhingga. Ya, tak terhingga kuadrat tak terhingga. Terus 3 dibagi bilangan tak terhingga tadi berapa hasilnya? Bilangan dibagi tak terhingga hasilnya berapa? 0 ya kan? 0 ya, diper. Jadi kita sekarang bicarain yang bawah ya. 1 dikurangin ya kan, satunya kan nggak ada X-nya, jadi kan tetap 1 kan ya, 1. Nah sekarang ini ada X-nya ya kan, X-nya ini diganti tak terhingga ya, jadi tak terhingga dikuadratkan dulu, tak terhingga kuadrat tak terhingga gitu kan, lalu 2 dibagi tak terhingga 0 ya, 0. Nah terakhir berarti 5 tambah 0 itu berapa? 5 tambah 0 tambah 0
5 ya. Diper 1 dikurangin 0. 1 kurangin 0 berapa? Nah, 1 ya. Nah, berarti kan 5 per 1 atau 5 diper 1, 5 dibagi 1, hasilnya 5 ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada tak terhingga gitu, Anda harus bagi ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk nomor 4 itu ya, suku yang di atas harus dibagi dengan X terbesar ya, suku X terbesar. Kalau nomor 5 itu nggak usah ya, nomor 5 itu nggak usah karena kan bentuknya nggak sama dengan nomor 4. Jadi kalau nomor 5 itu langsung aja ya, X kuadratnya, X-nya itu diganti dengan tak terhingga ya, kalau nomor 5. Kalau nomor 5 gini ya, 3 dikurangin 1 dibagi X kuadrat, jadi X-nya diganti tak terhingga. Tak terhingga saya singkat TT itu aja ya, TT. Tak terhingga saya singkat TT ya. Jadi 1 dibagi TT kuadrat kan berarti 3 min 0, hasilnya 3 kurangin 0, 3. Ya, itu nomor 5. Nomor 6 sama, nanti X-nya tinggal diganti 0. X-nya diganti 0. Nomor 7, kemudian 8, 9, 10 juga sama ya. Semua diganti dengan itu ya. Limitnya mendekati berapa? Nah, pokoknya tinggal ganti aja X-nya dengan itu ya. Nah, itu kalau nomor 10 itu agak lain. Ya, nomor 10 itu kan diganti dengan A. Maksudnya apa? Ya sama, jadi X-nya diganti A. X-nya diganti A ditambah 5 diper A. X-nya diganti A kan. Jadi ini A kuadrat, karena A kali A kan A kuadrat, ditambah 5 diper A. Nah, yang suku yang awal ini, yang depan ini kan, kalau A kuadrat per A berarti dibagi A kan A-nya tinggal 1 tuh, ya kan? A-nya tinggal 1 kan? Terus suku yang belakang ini, yang plus 5 ini, jadinya 5 per A. Ya, jadi ngitungnya sendiri-sendiri ya, nggak boleh ngitungnya sendiri-sendiri, nggak boleh gabung. Jadi yang depan sendiri, ya, yang belakang sendiri. Makanya ini jadinya kan seperti ini. Nah itu ya, kalau diganti dengan A. Berarti nanti tugas Anda, Anda boleh kerjakan 1 sampai 10 deh ya. Kerjakan 1 sampai 10. Dengan caranya ya, kalau jawabannya ada tuh di situ kan. Nah itu kan sebetulnya ada jenis discontinue kan. Itu saya skip dulu ya. Yang discontinue itu saya skip dulu ya. Nanti kita pelajari terakhir, itu kayaknya juga nggak terlalu penting kok ya. Oke, jadi intinya Mbak Ani ya, Mbak Ani intinya dan semuanya ya teman-teman yang lain, intinya kalau ada limit-limit gitu, X-nya tinggal diganti yang itu ya. Kalau X-nya 2 ya diganti 2, kalau X-nya 3 ya diganti 3 gitu kan. Kalau tak terhingga ya diganti tak terhingga. Cuman catatan kalau misalnya tak terhingganya itu modelnya kayak nomor 4 gitu ya. Nah itu harus dibagi tadi kan, dibagi dengan X
suku